Halo, selamat malam lagi rekan-rekan. Kita lanjutkan dari soal yang 10 nomor kemarin ya. Di sini kita akan membahas lagi tentang Undang-Undang Kepolisian ya bagi rekan-rekan chassis Polri yang bisa untuk nanti digunakan untuk masuk Polri itu tahun ajaran 2021 ya, tahun ajaran 2021. Persiapkan dari sekarang karena Undang-Undang Kepolisian ini pasti akan selalu sama ya. Yang pertama, nomor 11-nya kita lanjutin kemarin. Dalam rangka menyelenggarakan tugas berikut yang menjadi wewenang dari anggota kepolisian kecuali, ingat ya, kecuali. Ini biasa kata kecuali ini menipu ya, rekan-rekan. Buka lagi. Nah, di sini ada mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian itu udah benar. Membantu menyelesaikan perselisihan warga dan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum itu udah benar. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana. Nah, ini kecuali ini ya. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan ya, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka penjagaan. Berarti yang kecualinya ini adalah ini ya, dari soal yang tadi yaitu nih, dalam rangka menjalankan tugas berikut yang menjadi wewenang dari anggota kepolisian kecuali itu ya, wewenang kepolisian kecuali C, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana ya. Nih, ini jawabannya ya, ini cukup panjang ya. Dalam rangka menjalankan tugas kepolisian ini semua wewenangnya kita, jadi ini udah masuk semua yang ini E, D, B dengan A. Nah, di luar dari ini berarti itu tidak wewenang dari kepolisian. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 12 ya. Ingat soal ini udah ada semua jawabannya, tinggal kalian hafalin aja ya jawabannya ya. Di sini saya hanya membantu supaya kalian punya gambaran lah untuk bisa menjadi seorang anggota Polri atau mengikuti tesnya nanti, oke? Isi Tribrata Polri ya itu. Nah, isi Tribrata Polri, jadi saya lihat di sini. Ini agak kameranya kita naikin ya, bentar. Nah, isi Tribrata Polri adalah berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini udah benar ya. Menjunjung tinggi kebenaran ini juga udah benar. Dan bagian C, senantiasa melindungi dan mengayomi. Nah, ini yang D ini salah. Ini maksudnya memicu kalian ya. Tapi kalau kalian udah hafal 3 di atas ini A, B, C, itu yakinlah itu udah benar. Jadi jawabannya adalah E. Nah, itu jawabannya ada di bawah juga ya. Kita lompat aja. Semoga kalian mengerti ya. Ini kalau yang ini catur prasetya, ini juga wajib kalian hafal karena dua ini adalah makanan kalian sehari-hari lah. Pokoknya harus kalian hafal, kalau nggak hafal ini bisa bahaya ya. Ini pedoman kerja kalian, nah ini pedoman hidup kalian. Fungsi marka jalan ya, fungsi marka jalan adalah untuk memberi batas jalan agar terlihat jelas oleh pemakai yang sedang berlalu lintas. Untuk menambah dan mengurangi kecepatan pemakai yang berlalu lintas di jalan. C. Untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas. Ini yang udah paling mewakili semua yang di atas ini ya. Bagian C ini udah mewakili yang di atas. Nah, ini udah benar juga sih, cuma lebih tepatnya lagi adalah C ya. Lebih tepat ini jawabannya adalah C karena ya, tahu sendiri seperti bahasa Indonesia kadang soal-soal Indonesia kadang mirip ya tapi menipu, oke? Kalian harus hafal ya, udah hafal ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lompat aja ya jawabannya tadi. 14. Seorang pengemudi dibenarkan untuk meninggalkan tempat kejadian kecelakaan yang dialaminya apabila jawabannya adalah B. Terancam bahaya penganiayaan oleh masyarakat yang marah atau emosi, tetapi harus segera melaporkan kejadian tersebut ke pos kepolisian terdekat.
Nah, ini contohnya ya, kalian tabrak lari ya. Ini contohnya, kalau kalian tabrak lari, itu kan pasti banyak ya warga yang emosi. Atau kalau kalian turun, ya kecuali mungkin gak ada warga lain, silakan langsung selamatkan orang yang kalian tabrak. Tapi kalau warga udah emosi duluan, mending saran saya untuk kalian selamatkan diri terlebih dahulu. Tapi jangan lari ya. Kalian harus pergi ke kantor kepolisian untuk melaporkan telah terjadi kecelakaan. Dan hal tersebut juga akan dibenarkan karena untuk menyelamatkan diri kalian dari amuk massa yang mungkin marah ya tanpa tahu sebab dan akibat sebenarnya. Oke, kita lanjut aja ke nomor 15, kepanjangan dari sprindik. Surat perintah penyidikan ini udah benar ya, udah jelas ya, sudah benar ya. Surat perintah penyidikan ini yang di bawahnya ini hampir sama ya, yang B ini hampir sama, hanya ini mengecoh kalian. Lebih tepatnya adalah surat perintah penyidikan ya. Surat perintah penyidikan itu ya, SPD yang berwenang untuk biasanya atasan penyidiknya. Atasan penyidik ini kalau sekarang itu kebanyakan adalah sudah harus sarjana hukum ya, untuk bisa menyidik seseorang. Kecuali kalau dia masih tamatan SMA ya, rata-rata itu masih sebagai pembantu penyidik. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 16. Nah, nomor 16 adalah kepanjangan dari SP3, adalah surat perintah perhentian penyidikan perkara. SP3 ini ya, itu biasa terjadi karena ada penutupan kasus, atau mungkin ini solusinya tidak ditemukan, atau gimana ya, pokoknya, atau surat udah dicabut, misalnya tuntutannya atau laporan polisi udah dicabut, maka akan dikeluarkan SP3 nya, berarti perkara udah selesai. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 17, yang termasuk dalam perbuatan hukum pidana adalah, nah ini hukum pidana ya, adalah pencurian, masuk dalam hukum pidana ya. Kalau ini masuk hukum harta warisan, ini agraria ya, beda-beda ya. Lebih tepatnya adalah C. Nah, ini jawabannya cukup panjang ya. Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain pidana publik, perdata, hukum pribadi, hukum acara ya, beda-beda ya. Kayak ini hukum warisan, ini biasa hukum agraria ya, atau administrasi negara bisa masuk juga ya. Baru hukum acara, tata negara, ini cukup banyak ya. Aku liatin aja, silakan teman-teman baca ya pelan-pelan ya. Udah ya. Kalau kalian mau jelas untuk kalian, biasanya YouTube kalian itu kasih resolusi ke 1080 HD ya, supaya hasilnya itu jelas ya tulisannya. Kita lanjut lagi ke nomor 19. Nomor 19, nomor 18 dulu ya. Narkoba dapat dikelompokkan dalam berbagai kategori kecuali ya. Nah, ini adalah saat adiktif, ini gimana ya, bingung juga ya. Oh, ini urutannya biasa yang salah ya. Nah, urutannya seharusnya yang benar itu yang pertama itu adalah narkotika, yang kedua itu adalah psikotropika, ini yang ketiga adalah saat adiktif. Itu yang terbalik aja ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 19. Pengambilan penyidikan dan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian atau jaksa dapat dilakukan dengan alasan, jawabannya adalah D, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi ditindaklanjuti ya. Jawabannya ini cukup panjang ya, silakan kalian baca. Adalah pengambilan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsinya harusnya tidak ditindaklanjuti. Ini ya, ini jawaban dari nomor D tadi ya. Ini cukup panjang ya. Kita langsung aja ke nomor 20. Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah fungsional yang pejabatnya diangkat melalui. Nah, di sini cukup penting ya buat teman-teman, apalagi yang dari sarjana hukum atau mau masuk Bakomsus, adalah keputusan Kapolri ya. Ini karena alasan di sini
Pasal 12 jabatan penyidik dan penyidik memantau adalah jabatan fungsional yang penjabatnya diangkat oleh keputusan Kapolri. Yang kedua, jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan oleh keputusan Kapolri. Oke, sekian ya untuk hari ini pembelajarannya, kita sampai 10 nomor juga ya seperti kemarin. Nanti kita lanjutin lagi soal-soal berikutnya. Nah, jika lo ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Jika lo kalian suka di video ini tulis saja di kolom komentar ya. Tapi jika lo kalian nggak suka silahkan aja di skip aja, nggak apa-apa ya. Yang pasti di sini saya ingin berbagi ya bagi teman-teman yang ingin jadi anggota Polri tahun ajaran 2021 atau tahun anggaran 2021 yang akan mendatang ya. Soal ini akan masuk di calon bintara atau calon tamtama atau calon taruna sekalipun ya, karena ini adalah undang-undang kepolisian yang wajib kalian hafal ya, terutama tadi catur prasada dan tribrata. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa jika kalian suka like dan subscribe video ini ya, subscribe YouTube saya ya, channel ini, supaya akan memberi informasi yang baik lagi buat kalian. Terima kasih. Saya di video ini saya nggak pakai watermark atau editan terlalu banyak karena ya mungkin supaya kita menghemat waktu juga. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.